Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati yakni kepala sekolah SDN Taman Marano 1 yakni Bapak Karim Adib. Yang saya hormati pula yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum yakni Bu Tri Yuniati. Yang saya hormati pula yakni wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yakni Pak Junroni SPDI. Yang saya hormati pula yakni Bapak Ahmad Spandi yang dipanggilnya Pak Irfan sebagai narasumber webinar pada kesempatan hari ini, dan para ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka webinar refleksi filosofi pendidikan nasional, nilai-nilai dan peran pendidikan, visi seorang pendidik budaya positif. Salam serah salam kita curahkan kepada baginda alam besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menjadi umat yang baik. Untuk kesempatan kali ini marilah kita buka acara kita dengan yang umat beragama Islam yang mohon untuk membaca surat Al-Fatihah, yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yakni Pak Junroni SPDI. Kepada kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati wali kelas 6 yaitu Pak Irfan dan Pak Bagus, dan juga yang saya hormati walaupun tidak ada yaitu Bapak Kepala Sekolah Pak Karyono, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu semua yang tidak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta bersyukur kepadanya bahwa alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa memenuhi undangan untuk tujuan kita dan lain, yaitu untuk kegiatan dan juga untuk menyampaikan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Irfan, yaitu wali kelas, serta sholawat salam pada kita dan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum dan kita ketahui bahwa alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panutan bagi seluruh umat manusia. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bahwa yang hadir ini ada 12 orang ya,
yang seharusnya berapa Pak? 14 berarti kurang 2 sudah 80% atau 90%. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu ketahui bahwa di saat sekarang atau kenapa Pak Irfan mengumpulkan ibu-ibu atau wali murid kelas 6 ya Pak ya. Ada juga yang lainnya 45 ya untuk kegiatan paskibra, bahwa di sekolah kita yaitu ada satu yang sudah jadi guru penggerak ya Pak, yaitu Bu Elis, dan sekarang yaitu Pak Irfan. Untuk sementara ini insya Allah akan jadi guru penggerak. Apa sih yang namanya guru penggerak? Nanti Pak Irfan akan jelaskan. Karena bahwa di saat sekarang ini, di era Pak Jokowi ini presidennya, karena semua dituntut tentang masalah kegiatan-kegiatan anak. Bahkan ibu sudah mendengar atau anak ibu sudah melaksanakan sekarang, yaitu sudah ganti kurikulumnya, yaitu kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum merdeka? Karena tujuan pemerintah anak-anak sudah mulai semenjak dini atau semenjak SD sampai kepada perguruan tinggi, lulus dari perguruan tinggi itu sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di saat sekarang ini atau di zaman sekarang ini. Dan selanjutnya berkaitan guru penggerak ini, tujuannya tidak hanya lain bahwa untuk menggiatkan, untuk memanajemen sebagai manajer ya Pak ya, bagaimana cara anak dari kelas 1 ya sampai kelas 6 ini, pertama yaitu mampu di dalam menghadapi pelajaran-pelajaran yang ada yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan juga guru mungkin hanya memberikan kerangka doang ya kali-kalinya. Untuk selanjutnya anak kita harus berpikir. Contoh, guru menjelaskan tentang masalah daun-daunan berkaitan tentang masalah IPA ya. Kalau sekarang kan kembali lagi kepada mata pelajaran Pak ya. Untuk langsung praktek IPA tersebut berkaitan untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anak bahkan sudah mulai kelas 1 sudah mengumpulkan yaitu daun-daun tumbuh-tumbuhan untuk diperbandingkan daun apa ini semuanya itu akan berbeda tentang masalah itu. Jadi bisa membedakan. Jadi guru itu cuma hanya mengasih gambaran bahwa yang daunnya seperti ini yaitu namanya pohon ini dan seperti itu ya. Maka kepada ibu dan bapak, kepada ibu-ibu, dorong anaknya untuk belajar. Dan juga selanjutnya berkaitan tentang masalah paskibra. Paskibra ini memang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Ya, walaupun sekolah di luar dan pelajaran paskibra. Kenapa? Kalau kita perhatikan anak-anak berkaitan tentang masalah eskul, ya, maka kalau seandainya eskul ini sampai tingkat kota atau tingkat provinsi Pak, tingkat provinsi ya, bahwa anak kita lulusan dari SD dia juara 1 tingkat provinsi, jadi mau kemana sekolah itu SMP atau ke sanawiyah tinggal anak itu milih tanpa tes. Maka di dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler atau eskul, tolong Bu ya didorong supaya anaknya itu mau atau maju untuk ini, untuk hal ini, untuk anak kita juga semua untuk ke depan supaya anak itu jangan sampai istilahnya kupar ya dalam bahasa. Jadi semua kegiatan tolong didorong. Kegiatan-kegiatan eskul ini banyak sekali. Dari silat, paskibra, marawis, ya, pramuka dan sebagainya banyak yang lain.
Maka kami mohon kepada ibu yang sudah terpilihnya ini paskibra ya, paskibra ya, mudah-mudahan anak ibu sebentar lagi ada perlombaan ada perlombaan ketika anak ibu itu ada latihan di sekolah koridornya, dan sebentar lagi ada perlombaan tentang masalah paskibra dan juga termasuk pramuka. Pramuka kalau nggak salah si Berlin itu ya, alhamdulillah di SMP sini dia masuknya ya Bu ya, Berlinnya. Gimana Bu? Oh, Pak SMK sekarang. Dia aktif di pramuka. Ya, dan juga ada sertifikat ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, jadi bukan hanya istilahnya akademi aja, yang dengan akademi pun juga bahwa sekarang bisa dijadikan prestasi. Terus kalau ya 30 menit nanti itulah ibu senang, apalagi kami sebagai pengajar di sini. Iya. Bukan main senangnya melihat anak itu mat. Ada lagi si Bambang itu termasuk dulu saya ngajar kelas 3 dia bagian silat. Lulus dari sini dia mau pilih kemana sekolahnya, tinggal pilih aja gitu ya. Alhamdulillah. Maka kembali lagi kepada ibu, dorong anak untuk belajar dan dorong untuk S2. Itulah yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yakni Pak Yukon SPRI. Selanjutnya yakni kita meningkat ke acara selanjutnya yakni pemaparan webinar yang berjudul Guru sebagai Manajer yang insyaallah akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Bapak Ahmad Supandi atau Bapak Irfan. Kepadanya kami persilakan. Saya mau izin berdiri ya Bu ya, di sebelah sana kayaknya pinjaman berapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum webinar ini saya mulai, kita lihat dulu sebentar ya Bu ya. Kalau saya bilang guru penggerak, jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Tangannya gini ya Bu ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, nanti kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Siap ya Bu ya? Ya, jangan terlalu serius banget ya Bu ya. Kita santai saja ya. Kita ciptakan suasana yang santai saja. Oke ya Bu ya, siap ya Bu ya? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Oke, baiklah ya ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya, terutama untuk melaksanakan kegiatan webinar hari ini. Webinar hari ini merupakan tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak, di mana guru penggerak ini punya visi Bu. Visinya adalah mewujudkan capaian merdeka belajar. Ya, jadi mewujudkan capaian merdeka belajar. Merdeka belajar yang bagaimana? Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimana kan kita sudah beberapa tahun ini menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi itulah visi guru penggerak. Jadi mewujudkan capaian merdeka belajar. Di sini saya mengambil judul yaitu guru sebagai manajer. Kenapa saya mengambil judul guru sebagai manajer? Karena kalau berbicara masalah guru, tidak harus yang berpendidikan tinggi Bu. Ibu bapak pun bisa jadi guru. Enggak harus sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu hanya legalitas saja. Ya, dukungan, fasilitas. Jadi kenapa saya ambil guru? Karena guru itu bebas. Orang yang bisa mengajar itu guru. Memberikan satu ayat pun guru.
ya, dibungkuk dan ditiru. Makanya di sini saya mengkondisikan bapak ibu-ibu semua ini adalah seorang guru. Karena ke dalam ajaran Islam itu al-madrasatul ula itu adalah keluarga. Pendidikan pertama dalam rumah tangga itu adalah keluarga. Siapa? Dimulai dari ayah dan ibu. Makanya di sini saya ibu-ibu ini adalah guru. Guru yang paling mulia. Mendidik anaknya di rumah. Kalau di sekolah mungkin kami sebagai guru legalitasnya. Ya, kita sama Bu, kita punya satu visi yang sama. Mungkin di rumah ibu mengajarkan putra-putri ibu, anak-anak ibu seperti A, saya seperti B. Ya, kita sama-sama punya visi, yaitu mewujudkan yang tadi pencapaian merdeka belajar melalui profil belajar Pancasila. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman ibu. Ya, mungkin saya di sekolah mengajarkan anak-anak seperti ini. Nah, sama gak dengan ibu di rumah nih? Atau apakah ada perubahan? Atau adakah yang harus saya rubah? Mendidik anak saya yang lebih baik. Karena kan kita menginginkan adalah kita punya keturunan yang soleh-soleh itu ya, keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang memang dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingin keturunan-keturunan kita sampai mungkin ya, seterusnya punya keturunan yang baik. Andaikan kita punya keturunan yang kurang baik kan itu kan menjadi suatu cambukan buat kita. Nah, maka dari itu kita sama-sama kita berkolaborasi mendidik anak-anak kita. Saya di sekolah mungkin caranya seperti ini, ibu di rumah nanti caranya sama gak dengan saya? Atau kita menambahkan persepsi. Ya. Jadi di sini saya ibu semua adalah guru. Nah, bagaimana guru yang baik itu? Guru yang baik itu seorang manajer. Apa sih manajer itu? Nah, kita bahas. Di sini ada materi yang saya dapatkan yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai dan peran pendidik. Ya, kita orang tua di rumah dan saya di sekolah sebagai pendidik. Visi seorang pendidik itu yang seperti apa? Kemudian bagaimana kita membangun budaya positif baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk anak-anak kita. Nah, ini kita akan berbagi pengalaman. Hello, welcome to our webinar. Perkenalkan ini mungkin keluarga kecil saya Bu. Ya, karena kenapa saya ngambil foto ini? Karena ya saya dengan istri saya adalah guru di rumah. Saya punya anak 3, yang paling besar perempuan Humaira Karis Aulia namanya, yang tengah laki-laki Habibie Narendra Pranaja, yang paling kecil Humam Alizain. Itu depannya hurufnya huruf H semua anak saya. Nah, itu ada filosofinya juga. Kenapa saya huruf H? Ya, anak-anak saya huruf depannya namanya huruf depannya huruf H namanya. Semuanya Humam, Habibie, Humaira, Habibie, Humam. Kemudian saya sebagai orang tua punya tugas untuk mendidik mereka. Ya, supaya jadi anak yang baik. Makanya disinilah saya sebagai guru di sekolah dan juga guru di rumah. Saya pun berharap ibu-ibu seperti itu. Ibu bisa berkolaborasi dengan ayah, dengan suami ibu ya.
Jadi kalau kita mau didik anak itu nggak bisa seorang, harus ada kerjasama antara ayah dan ibu supaya satu arah. Jangan sampai nanti di saat ayahnya sedang marahin anak, tiba-tiba ibunya gak sedang, apa sih ini marah-marahin? Nah, salah paham ayahnya. Nah, ya, waalaikumsalam, ya silakan masuk Bu. Ataupun sebaliknya, ibunya sedang nasihatin anaknya, takutnya ayahnya gak senang. Jangan suka begitu, nah Bapak jangan suka nyubit. Nah, ini kan sering terjadi ya Bu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Kita supaya satu suara, satu misi, visi misi dan sama suami itu berpasangan itu memang harus ada visi misi yang jelas. Ya, alhamdulillah saya di sini, istri saya pun sama seorang guru. Dia mengajar di SDN Tegal Alur 03 pagi, asalnya dari Tasikmalaya. Ini keluarga kecil saya, terdiri satu orang istri, cukup Bu ya. Cukup. Soalnya nggak bisa habis satu juga ya Bu. Dan 3 orang anak saya, Humaira, Habibi dan Umam. Dan alhamdulillah Bu, ada kabar lagi, saya mau punya 4 Bu. Iya, alhamdulillah. Ini guru ibu-ibu doang yang tahu kabarnya nih, guru-guru belum pada tahu. Ya pasti nggak yang denger ya. Ya, saya alhamdulillah kemarin istri saya, ya ini kita mau dikaruniai sama Allah kasih, nggak apa-apa, ayahnya masih sehat sih. Allah mungkin masih mempercayakan kita ya. Mohon doanya ya Bu ya. Sebenarnya anak saya kalau ada 5. Jadi ini kehamilan yang ke-6, jadi yang 2 keguguran. Ya, jadi yang itu 3. Saya tinggal di kampung belakang RT 1 RW 3, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, kalau ibu tahu ke Jalan Sahabat, ya itu yang suka macet. Ya, masih kalau ke Jalan Sahabat pasti pikirannya macet. Ya, di situ saya bukan berpikir macetnya, tapi melatih kesabaran. Ya, kadang-kadang kan kalau kita berkendara kan mau macet, wah segala apa diucapin ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Jakarta Utara. Kontak person saya 0857 7033 6310. Sudah ada di grup ya Bu ya. Di grup Paskibra sudah ada. Gak apa-apa, WA saya aja kalau ada masalah apa-apa. Kita bisa berbicara baik-baik ya Bu ya. Tapi jangan malam hari ya Bu ya. Udah 9 ya, itu kan untuk istirahat. Kadang-kadang selalu respon. Saya juga ada orang tua yang WA, tapi saya tidak jawab, mungkin saya ada kesibukan ataupun belum sempat ya Bu. Nanti kalau udah kebaca biasanya saya jawab. Ya, inilah inspirasi webinar saya hari ini, yaitu seorang tokoh. Ibu kenal ya Bu ya? Ini namanya siapa Bu? Ki Hajar Dewantara. Walaupun kita gak pernah bertemu dengan beliau, tapi pemikiran-pemikiran beliau terpakai, sangat bermanfaat untuk kita. Nah, webinar hari ini inspirasi saya adalah beliau, seorang tokoh pendidikan, pahlawan pendidikan, namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan, pendidikan itu yang seperti apa sih? Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar selalu unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita itu seorang petani Bu. Ya, di hadapan kita tuh ada. Ya, nah kita tuh seorang petani. Ini depan kita tuh ada sawah Bu. Ini Ibu bisa lihat. Ini ada 2 buah gambar. Ya. Kira-kira apa yang membedakan antara gambar yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri? Adakah perbedaannya? Ada. Yang sebelah kanan dari saya, sebelah sini, gimana kondisinya Bu? Padinya kering. Yang sebelah sana kiri subur. Nah, kita tuh selalu orang tua ibaratkan itu ada satu kebiasaan anak saya laki-laki Bu, karena mungkin dekat sama saya, dia inginnya dituntun dulu sama ayahnya. Ayo aku pokoknya mau, ayo tuntun aku dulu ke atas motor. Dan naik ke atas motor. Bukan berarti dia manja, karena memang usia dia masih perlu kata sayang. Sayang, ayo nak sini, ajak naik. Kemudian ada lagi ketika dia turun, ya aku sih pipi air dulu dong, sini. Nah nanti ketika dewasa kita sebagai orang tua kangen Bu,
Hal-hal itu tuh kangen. Apa itu mereka udah lepas? Kita cuma berdua sendirian di rumah sama suami istri, ya biar sama bapak. Gimana baru aja saya kangen. Anak saya yang dulu cium saya tuh udah dewasa. Nah kalau kita tuntun terus mungkin kebiasaan itu gak akan hilang. Yang penting kita terus tuntun anak-anak kita. Ya Bu ya. Karena apa? Fungsinya menuntun itu adalah apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan buat anak-anak kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semua ajaran agama pasti mengajarkan seperti itu. Anak-anak kita tuntun sama. Jangan sampai mereka lepas. Apalagi mereka sudah mulai remaja, jangan dilepas. Jangan dilepas. Terus kita tuntun. Sampai mereka rumah tangga pun terus kita tuntun. Kemudian apalagi cara mendidik kita selaku orang tua, yaitu memerdekakan. Merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Merdeka batin artinya pendidikan, merdeka lahir artinya pengajaran. Ibu, anak-anak itu punya kodrat dari Allah, dari Tuhan yang mulia. Ada qadarullah-nya. Nah, di mana qadarullah itu berupa apa? Pikiran, perasaan, naluri, kekuatan. Jadi anak itu memang sudah ada kodrat dari Allah, berupa perasaan, kekuatan, naluri, ya itu yang harus kita terus. Dan mereka merdeka, mereka mau melakukan apapun silakan. Tetapi ingat, selalu kita tuntun. Contoh, ketika anak SD mau masuk ke SMP, orang tuanya minta kamu ke pesantren, tapi anaknya nggak mau. Jangan terus ditekan. Mereka punya merdeka, mereka punya memilih mau kemana, kamu silakan. Pendidikan mana yang mau kamu raih? Kemudian ketika anak mau paskibra, tapi ketika orang tua nggak punya biaya, udah kamu putus aja paskibranya. Itu namanya ibu tidak memerdekakan anak. Ibu yang ada ketika kita mendapatkan sebuah tembok besar di hadapan kita, baik itu pendidikan maupun kegiatan yang lain, anak jangan sampai kita putus cita-cita mereka, karena mereka masih butuh merdeka untuk pendidikan, mereka masih butuh merdeka untuk pengajaran. Jangan sampai kita memaksakan anak. Atau yang terjadi yang biasanya, ya ketika mereka masuk SMA, ada anak yang, Bu, kayaknya saya mau kerja dulu dah Bu, untuk kuliah mungkin tahun besok. Jangan ibu sangka, jangan disangka ya Bu ya. Kita tanya, motivasi kamu apa nak? Oh iya Bu, motivasi saya mungkin saya mau kerja, saya mau cari uang dulu, tapi saya punya target tahun depan saya harus kuliah. Ikuti itu terus anak kita. Ya. Kita terus tuntun. Nah, tapi ketika anak kita, Bu, nanti setelah saya mau nikah Bu. Jangan ibu sangka, ajak ngobrol dulu. Itu merdeka buat mereka, itu perasaan mereka, gak boleh disangka itu. Yang sebenarnya tidak boleh kita sangka, tapi kita ajak bicara. Nah, motivasi kamu apa sih? Latar belakang kamu punya pikiran seperti itu apa sih? Kita kasih pengertian. Oh iya. Terus kita gali dia, terus kita validasi. Ya, kemudian apa motivasi, keyakinan apa yang membuat dia berbicara seperti itu? Jangan sampai kita kamu baru lulus SMA, tak kawin. Nah, jangan bicaranya. Jadi ada beberapa kalimat kata yang saya ucapkan selaku orang tua. Karena itu merdeka mereka, hak mereka itu. Kemudian, tetapi tetap merdeka itu harus tetap dituntun, jangan dilepas, ya Bu ya. Nah, ini Bu, setelah kita tadi membahas tentang merdeka, kita ingin ketika anak-anak ini mendapatkan pendidikan, ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Apa nilai kebajikannya? Ibu bisa lihat yang beragama Muslim, ini adalah tempat ibadah, masjid. Kemudian ada ayah bersama anaknya masuk masjid. Ini sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Di saat kita mendidik putra-putri kita yang berpihak kepada anak, kemudian tadi menuntun dengan bermain, dengan merdeka, akan lahir yang namanya nilai-nilai kebajikan.
Yang pertama kita ingin anak kita beriman dan bertakwa, dia kuat agamanya. Kita ingin anak-anak kita cinta kepada tentang agamanya, cinta dengan Rasulnya, cinta dengan agamanya, cinta dengan Tuhannya. Jangan sampai nanti ketika kita dewasa, anak-anak kita, maaf ya Bu ya, nggak tahu tentang agama. Yuk, mari bersama-sama pendidikan itu kita mulai tanamkan supaya anak-anak ini beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Kita kenalkan dengan sarana ibadah, arahkan ke masjid, kemudian yang non-muslim arahkan ke tempat ibadahnya. Apabila ada yang non-muslim, maaf ya Mama Keza di sini, Mama Ade, ayo jangan sampai kita melupakan tempat ibadah mereka. Maaf ya Bu ya, ada saya punya murid, maaf yang non-muslim dulu, saya nggak usah sebutkan. Jadi saya tanya, nah kamu kan ibadah kamu seminggu sekali ke tempat ibadah, kamu suka ke tempat ibadah kamu? Dia enggak Pak. Kenapa? Mama saya nggak ngajak saya ke sana. Nah, itu yang amat disayangkan. Padahal nilai-nilai kebajikan itu yang paling utama. Tanamkan anak-anak kita punya nilai kebajikan, dia tahu tempat ibadah mereka. Supaya apa? Mereka rajin ibadah, dekat sama Tuhannya. Kalau udah dekat sama Tuhannya, maka malam lain itu dekat. Pasti akan melahirkan ahlak-ahlak yang mulia. Jangan sampai, mohon maaf ya, subuh-subuh orang muslim, maaf ya Bu ya, saya juga suka apa memonitor kegiatan anak-anak kalau pagi. Anak-anak di kelas ini yang tadi pagi sholat subuh berapa orang ya? 1 orang. Yang lain nggak sholat subuh. Saya tanya, alasan kamu meninggalkan sholat subuh apa? Ayah ibu saya nggak sholat Pak. Di keluarga saya nggak ada yang sholat. Ada jawaban seperti itu, ada. Ayah ibu saya sholat Pak, cuma nggak bangunin. Ada jawaban seperti itu ya. Nah ini dari mulai kecil, ayo sama-sama kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Kenalkan mereka dengan tempat ibadah mereka ya. Ada masjid, ada mushola, suruh tempat ibadah. Ada gereja, silakan ke tempat ibadah. Kita kenalkan, oh ini yang namanya masjid, oh ini yang namanya gereja, oh ini tempat ibadah yang lain. Kita kenalkan supaya apa? Mereka bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah beriman dan bertakwa, pasti mereka berbudi pekerti yang baik. Kemudian, nah ini selanjutnya profil pelajar Pancasila adalah ini Bu gambarnya Bu. Ibu coba kita lihat sama-sama ya Bu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan ini gambar apa Bu? Ya, ada yang mau menyimpulkan? Silakan Ibu, gambar apa Ibu? Kira-kira gambar apa ya? Ya, kayaknya nggak semangat. Coba kita lihat dulu lah, ya. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ulangi lagi. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, kira-kira ini gambar apa Bu? Anak-anak yang udah merdeka. Betul, ada lagi. Betul Bu, jawabannya anak-anak yang udah merdeka. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira gambar apa ini ya? Apa sih makna gambar ini? Ya, kita bahas ya Bu ya. Ibu lihat dari gambar anaknya, berbagai macam bentuk rambutnya ya Bu ya. Kemudian ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, ada yang pakai konde itu ya Bu ya. Kemudian kulitnya juga berbagai macam ragam. Kemudian di depan ada merah putih. Nah ini artinya berkebinekaan. Nah, jadi walaupun berbagai macam bentuk jenisnya, temannya di masyarakat, kita merdeka Bu. Ya, tapi ingat, kita walaupun berbeda-beda diikat dalam satu tali kemerdekaan, yaitu Bhinneka Tunggal
nikah. Biar berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Apa di sini maksud tujuannya? Ayo anak-anak kita ajarkan tentang beragamnya budaya di Indonesia. Jangan sampai hilangnya rasa toleransi. Kita ajarkan toleransi anak-anak. Kita itu hidup bermasyarakat itu berbeda-beda. Ada yang berbeda agama, tapi gimana caranya berbeda agama tetap kita harus saling menghormati. Kita tanamkan tuh rasa toleransi. Kemudian, oh tetangga saya sebelah sana dia orang, maaf ya, dia orang etnis ini, dia orang etnis ini, nggak apa-apa lah. Kan kita orang berkebinekaan. Indonesia itu berbagai macam ragam budaya, agama, suku, adat, ras. Kita harus saling menghormati sesuai dengan ideologi kita di dalam Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bisa tanamkan kepada anak-anak kita nilai kebajikan, saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Dalam hal ini Paskibra, saya mohon kepada ibu-ibu yang akan ikut lomba Paskibra, kita saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama ya Bu ya. Di sini kan kita ada yang berbeda agama, kita saling menghormati. Walaupun itu adalah berbeda agama, tetap itu adalah saudara saya, itu adalah teman kita. Kita harus punya rasa toleransi. Ya nggak ada yang namanya perbedaan agama suku menjadi suatu perpecahan, jangan ya Bu ya. Nah kita tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Kemudian, nah ini ada nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kita didik anak-anak kita apa? Rasa gotong royong. Ya Bu ya, gotong royong, kerja bakti. Biasanya di masyarakat kalau ada kegiatan gotong royong, anak-anak kita tuntun mereka untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Atau ayahnya dah tugasnya, ya, ini sebelah sana RT ada gotong royong ya, anak ajak tuh anaknya untuk belajar gotong royong, tuntun anak kita ke tempat kegiatan gotong royong. Jangan kita yang nurut, kita yang diam. Maaf ya Bu ya, biasanya orang tua cuma nurut, menurut harus ini tanam, tapi orang tua sendiri diam. Kita tuntun. Ya nak sebelah sana ada gotong royong, yuk kita ikuti. Atau nak nih sebelah sana ada gotong royong, ibu bikin makanan buat yang gotong royong. Aku sih kita tempat gotong royong, kita aja, kita tuntun mereka. Ya untuk punya nilai yang namanya nilai kebajikan gotong royong, kerja bakti. Supaya apa? Dimulai dari keluarga kita tanamkan antara adik kakak. Mungkin kita ibu punya keluarga lebih dari 2, ya lebih dari 3, tanamkan rasa gotong royong di keluarga ya Bu ya. Nah, terutama kita pupuk anak kita, ya kita latih. Ibu dalam 1 minggu ada gak kegiatan sama anak gitu, bersih-bersih rumah apa gitu, sama ayah ibunya sama anaknya, ada gak kegiatan di rumah seperti itu? Harus ada. Iya, harus ada. Satu waktu aja Bu, satu waktu bersamaan gitu. Nah, cuci baju. Iya, Mama Berlin ada yang cuci baju, itu sama udah. Berlin yang jelasin, murid itu bagus. Bagus Bu seperti itu. Apalagi kita lebih bagus lagi, kita punya satu momen 1 hari, kita bersih-bersih rumah bersama anak-anak. Nah, hari ini, hari Minggu kita bersih-bersih. Kamu bagian ini, kamu bagian teras rumah, ayah bagian halaman rumah, ibu bagian dalam rumah. Kita bagi-bagi tugas tuh. Ajak anak-anak kita didik untuk mereka ada sifat gotong royong di rumah. Dari hal kecil aja di rumah dulu ya. Terutama gimana caranya kita untuk meninggalkan kegiatan anak-anak yang berkaitan dengan gadget. Anak-anak kan kadang sudah asik tuh kalau udah main gadget tuh, main HP, handphone tuh. Nah, kita kasihlah satu waktu hari Minggu. Kalau saya, alhamdulillah saya mulai terapkan ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya mulai menerapkan di rumah ada 1 hari saya ingin gotong royong sama anak-anak saya hari Minggu. Karena hari Sabtu itu saya masih ada kegiatan, hari Minggu saya sempatkan waktu. Kak, ayo Ibu kita gotong royong anak. Kamu bagian depan, ayah bagian belakang. Udah bagi tugas. Ada yang paling susah anak saya yang lelaki. Enggak, aku nggak mau. Ayo coba, jangan kita setak ya Bu ya, dengan cara pelan-pelan. Coba ayah mau lihat anak soleh, ayo kita bantu. Bagaimana caranya terus? Paling saya begini, itu
kotor itu gimana caranya biar bersih ambil sapu ya udah ambil sapu udah. Jadi kita mengurangi rasa perintah-perintah sama anak yang maaf ya Bu ya, anak yang mungkin di bawah 17 tahun mungkin kalau memerintahkan kita kalau bisa usahakan kurangin ya Bu ya, tapi kita memberi contoh. Kecuali anak yang 17 tahun ke atas boleh kita kalimat perintah karena mereka sudah mulai dewasa. Kalau anak yang masih di bawah umur kita nggak bisa seperti itu. Itu sebelah sana ada sampah kotor gak menurut kotor ya, gimana caranya itu biar bersih, ambil sampahnya, yuk kita ambil sampah sambil kita tuntun, jangan kita berita bagus sampah keluar cepetan bersih. Nah itu terkadang kita lakukan seperti itu Bu, kita nggak tuntut mereka tapi kita bisa berintahnya doang ya. Ini ya Bu ya, jadi ayo sama-sama kita tanamkan supaya anak kita seorang manajer, kita tuntun mereka, jangan hanya cuma perintah doang. Ya, kalau bergotong royong kita contohkan. Ya Bu ya, tanamkan ya Bu. Kemudian yang ini gambar apa ya Bu? Ini adalah kita menginginkan anak-anak yang bernalar kritis. Bernalar kritis. Jadi mereka punya nalar kritis. Ketika mereka mendapatkan sebuah informasi, mereka evaluasi dulu. Makanya kita ajak bicara anak kita tuntun. Ketika mereka budaya-budaya asing sekarang kan banyak ya di TikTok ya, anak-anak itu menirukan, mereka bisanya cuma meniru, mengadopsi. Nah kita tugas kita menuntun di sini orang tua. Ya, nah itu informasi itu ataupun film itu kayaknya kurang bagus dan kenapa ya? Ya bukan usia kamu gitu. Kita tuntun, bahkan kita kasih pendapat kita. Nah, ada informasi nih di televisi sedang ramai tentang perang. Kita aja bicara, menurut kamu gimana ya? Jadi jangan kita langsung memvonis ke anak, tapi kita ajak anak untuk bisa bernalar. Ya, biar kita pancing mereka dengan pancingan-pancingan kita nih, supaya jangan langsung kita menjudge mereka seperti ini, harus begini, nggak boleh. Ya, untuk menimbulkan bernalar kritis, anak-anak kita pancing mereka untuk berbicara, untuk memberikan pendapat, suatu informasi yang mereka dapat, kemudian kita memberi kesempatan untuk mereka menanggapinya. Nah, ini supaya anak ada nalar kritis. Seperti belajar aja begini. Contohnya lagi, anak pulang sekolah, anak nggak bisa matematika. Kita sebagai orang tua di rumah, Bu, ada PR apa? Matematika. Lama juga gak bisa, susah begini mah. Udah. Nah, seharusnya yang harus kita lakukan apa Bu? Kita lihat dulu. Kita walaupun pura-pura bisa ya Bu ya. Kita aja bicara anak. Nah, ini PR matematika. Sepertinya Ibu pernah belajar, tapi agak lupa nih. Nah gitu. Yuk kita diskusi sama-sama yuk. Nah, kita aja gitu kalimat-kalimat yang penguatan buat mereka, penguatan positif buat mereka. Jangan ketika udah kita butuh kita emosi, ya kan? Kayaknya, wah, Ibu kurang paham nih gitu. Coba yuk kita diskusi lagi sama ayah. Nah, libatkan tuh ayahnya. Oh kakak yang bisa, libatkan kakaknya. Jadi kita tuntun mereka. Jadi situ ada 3 orang itu yang berbicara. Nah menurut ayah kayak begini caranya. Menurut kamu gimana coba? Bener gak cara ayahnya? Coba ya aku lihat. Kita pancing ke anak. Oh iya bener ya. Ini. Iya begini caranya ya. Iya saya ingat gini. Ya anak kan ini berdalam kritis tuh. Nah ketika kita mau tahu, wah ayah caranya kan bukan begini dah ya. Ini cara aku lihat nih. Jadi kita pancing anak. Jangan langsung kita tes mereka. Apalagi kita sampai bilang, aku bisa lah. Mau pusing. Ya, udah capek. Kamu PR lagi gitu. Ya jangan ya Bu ya. Kita pancing mereka untuk bernalar kritis. Di sini butuh kolaborasi ya Bu ya. Ibu pernah merasakan kan di mana 2 tahun jadi guru di rumah? Iya, itu kita rumah Bu ya. Nanti ketika ada anak pulang ke rumah bawa tugas atau PR pekerjaan rumah dari gurunya, ketika anak laporan, ibu terima dulu dengan baik. Ya, ibu lihat dulu amati PR-nya. Jangan sampai ketika anak menyatakan
tugas. Nih, bener nih para ibu. Nah, bener gak kayak gitu ya Bu ya? Udah sini Bu bapaknya saja, apa kakaknya saja. Jangan, kita terima dulu. Coba sini nak, Ibu lihat. Oh ya begini ya. Kita ajak anak-anak bicara dulu, ya. Baru kita pancing dengan penguatan-penguatan. Ya, supaya apa? Kalau mereka bicara apa terbuka, ya Bu ya. Iya, iya silakan masuk Pak. Oke. Ya, Bapak. Kemudian ini kreatif. Ya, kita mendidik anak untuk jadi seorang anak yang kreatif, menciptakan sesuatu. Ya, bilang ketika anak melakukan apa ya, bilang anak kecil di rumah, misalkan saya punya anak kecil umur 1 tahun setengah, itu di rumah itu suka ngacak-ngacak. Apa aja di meja rumah itu, diacak, berantakin sama dia. Biarkan itu mulai tumbuh kreativitasnya. Yang seperti itu punya anak belajar masak ya, berantakan di dapur, mau domelin anaknya. Jangan Bu, biarkan mereka mengeluarkan kreativitas mereka. Kita tuntun mereka. Misalkan mereka sedang melakukan masak di rumah, kayak saya punya anak perempuan, dia sukanya masak kayak itu. Ya, di rumah di belakang dapur ada teko ya. Aku mau bikin itu ya makanan, kita bisa bikin. Kita tuntun. Tiba-tiba biasa kalau di rumah ya, kakak, istri saya nih berantakan kalau masak. Nah, kita sebagai suami kita nih, Bu, biarin mereka, biarin kreativitas ini yang keluarga. Yang penting kita tuntun, Kak. Ini kira-kira menurut kamu rapi gak ya? Nggak rapi ya? Gimana caranya ya biar rapi? Ayo kita pancing mereka, jangan kita perintahkan. Ayo cepetan rapiin. Pokoknya papa nggak mau tahu, harus rapi, harus bersih. Yang ada mereka ngobrol otaknya. Ya, jangan Bu ya, kita pancing. Ini kan awalnya bersih, harus bersih lagi gimana ya? Iya, kita rapi ya. Udah kita tutup, kita lap sama-sama. Ya, itu caranya Bu ya. Jadi biarkan mereka mengeluarkan kreativitas. Mohon maaf seperti sekarang pas Libra, kreativitas mereka ya saya lihat udah beberapa bulan ini kemampuan anak-anak berbeda-beda Bu. Ya, bahkan udah 2 bulan ini udah mulai ada bagus lah. Kalau mungkin ikut level pramuka bisa juara 1, tapi kalau level Mas Libra saya nggak tahu karena banyak tekniknya. Ya, memang kadang-kadang saya juga suka dongkol. Kemarin memakai saya mungkin saya pernah pegang bambu. Ya, itu bambu itu saya coba nih dengan ancaman nih, saya kemarin sedang mencoba memposisikan kontrol saya sebagai seorang pemukul. Nanti kita akan belajar posisi kontrol. Ya, anak-anak dengan posisi kontrol ini seperti apa kira-kira reaksi? Nggak tahu reaksinya apa? Blank. Pas kita kemarin tuh saya coba bawa bambu. Biarin Pak, saya aja ini. Saya coba memposisikan diri saya sebagai pemukul. Apa yang terjadi? Ketika disiapin blank semua, anak-anak dapat kiri. Ya, nggak bisa berjalan seperti itu. Sudah kodratnya, nggak bisa begitu. Jadi jangan mengajarkan anak di bawah ancaman. Nggak bisa, blank dia. Takut dia. Jadi kreativitasnya nggak ubah. Makanya saya suka pesan sama Pak Aroy, jangan main fisik ya Kak Roy ya. Kalau mau hukum jangan main fisik. Kenapa? Anak udah capek, jangan diomelin. Udah capek, kita kasih apa? Penguatan. Jangan kita omelin, kita kasih penguatan supaya apa? Tumbuh lagi, mereka nggak down, mereka up lagi. Ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi ayo sama-sama ketika anak mau mengembangkan kreativitas, kita kasih penguatan supaya apa? Kreativitas mereka keluar. Tetapi ingat jangan main isi. Kemudian nah ini mandiri. Setelah kita mendidik anak-anak kita, yang selanjutnya adalah didik anak-anak kita untuk jadi anak yang mandiri. Kemudian kita didik anak-anak kita dari mulai kecil lah, dari mulai pakai sepatu. Saya punya EPR Bu. Saya punya anak yang lelaki nggak bisa pakai sepatu tali. Nggak bisa. Dia nggak bisa pakai tali sepatu. Paling saya begini. Kamu kalau mau pakai sepatu yang tali, kamu belajar. Jadi memang kan ada riwayat anak saya yang lelaki itu perkembangan itu agak lambat. Itu ada riwayat.
Saya mau maklumi itu, makanya itu jadi pembelajaran buat saya. Dia itu nggak bisa mengikat tali pita, anak saya itu nggak bisa. Jadi ketika ini tali dimasukin, bukan dipegang tali sepatu, tapi dilepas. Jadi dia pegang tuh begini, tangannya kalau pegang tali kan dia pegangnya begini kayaknya. Jadi kalau pegang sesuatu tangannya begini. Ini anak saya nih. Tapi saya ini mandiri. Sabaran saya disuruh diuji. Sabar diuji. Kalau pegang sesuatu, ya begini buka tangannya. Ketika dia taliin, saya tuntut, lepas lagi. Terus proses itu berlangsung 1 bulan. Tapi sekarang alhamdulillah, kita dengan menuntut mereka untuk jadi mereka mandiri, bisa pasang sepatu sendiri, itu prosesnya lumayan. Tapi jangan diomelin Bu ya, kita tuntut dia. Ini apa gini ya? Oh gini ya, ini namanya ikat pita. Ya, itu seperti ikat pita. Lalu dia itu diikat sama dia. Alhamdulillah bisa. Nah ini kita ajarkan mereka pakai baju sendiri juga. Kita tuntut biar mereka jadi anak yang mandiri. Ini peran kita ya Bu, dari mulai yang terkecil aja. Maaf ya Bu ya, model paskibra juga sama. Ini kita kaitkan dengan paskibra. Ketika ada anak yang paskibra, saya lihat itu pakaian. Saya suka nanya, anak-anak ini kan seragam kamu hari kemarin udah pakai, dicuci lagi gak? Jauh-jauh ketawa, gak dicuci ya? Iya Pak, gak cuci cuma digantung. Saya suka ngingetin dia. Nah, ini cuci dulu. Ketika habis dipakai, mau beberapa jam tetap itu akan berkeringat. Ketika mereka ada yang mereka bisa, kita kasih penguatan sama anak-anak, Ibu ya. Kalau mereka nggak dikasih feedback sama kita, mereka akan itu tadi nilai kebaikannya akan hilang. Kemudian, nah ini ada sebuah film Bu. Ya, ini ada sebuah film. Nah, di manakah letak posisi kontrol ibu? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pokok dan posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ibu-ibu sudah menyaksikan film tadi. Paham gak Bu dari film itu? Bisa ya Bu pahami ya? Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita harus bisa memposisikan kontrol kita Bu, terutama kontrol emosi Bu ya. Di situ ada
posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua ada untuk pembuat bersalah. Kemudian ada lagi teman. Ya, dan yang keempat manajer. Kira-kira dalam penyusunan kalimat-kalimatnya berbeda atau sama, Bu? Lebih enakan yang mana? Manajer. Ya, Bu ya. Kita seorang manajer, Bu. Ketika anak kita melakukan satu kesalahan, posisikan kontrol emosi kita sebagai seorang manajer. Jangan penghukum. Penghukum tadi kan anak luar biasa. Selama ini kan kita penghukum ya. Terutama saya pribadi. Saya di sekolah ini terutama dari awal saya ngajar itu sering memposisikan kontrol saya sebagai penghukum. Tapi setelah mengikuti kegiatan CGP ini, rupanya yang saya lakukan ini nggak tepat. Seharusnya saya seorang manajer. Karena apa? Di dalam memposisikan kontrol kita seorang manajer ada 3 restitusi, ada penguatan yang di dalamnya yang saya lakukan supaya anak ini tidak down. Pertama, kita menstabilkan identitas kita, emosi kita dulu, jangan langsung marah itu ya, pelan dulu, santai ngobrol. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesalahannya, kesalahan apa yang sudah kamu berbuat. Ya. Dan yang ketiga, kita kasih keyakinan kepada anak, kira-kira yakin nih kamu bisa merubahnya. Timbullah tuh mereka berpikir untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa kita menggali, tanpa kita harus memberikan contoh. Kamu harus begini, besok kamu harus begini, tapi dia harus punya solusi sendiri. Nah, dalam hal ini, ya, mari bersama-sama Bapak Ibu, Ibu-ibu, ketika kita menghadapi putra-putri kita melakukan kesalahan, kita posisikan kontrol kita sebagai seorang manajer. Supaya apa? Kita menginginkan anak-anak kita selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan hari ini kita ayo sama-sama nih, kita seorang manajer nih akan membahas tentang paskibra. Bu, kekuatan kita beda-beda ya, Bu. Nah, dalam hal ini kita kolaborasi nih. Ya, sebelum kita membahas tentang paskibra, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, Bu. Paham nggak, Bu, apa yang saya sampaikan? Bisa dipahami ya, Bu? Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, silakan. Mama Keisha? Ya. 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 Pak, ini kita udah berusaha menuntun anak, tetapi anak ini tidak perubahan karena ada pengaruh dari lingkungan. Maka dari itu kan tadi ada berkebinekaan global. Nah, kita kasih pemahaman sama anak-anak. Nah, di lingkungan itu berbagai macam ragam loh kelakuan teman-teman kamu. Kira-kira kamu bisa gak memilih mana yang baik, mana yang buruk? Kita gali dulu sama mereka, kita ajak ngobrol. Iya, saya sama, kalau orang ini seperti ini karakternya. Anak dia akan ngobrol pasti. Iya, Bu, kalau saya bergaul sama ini akan seperti ini. Orang apa anaknya kayak gini wataknya, Bu. Kira-kira menurut kamu mau bermain sama siapa yang baik? Si A apa si B? Si A. Ya udah, kamu pilih si A. Jadi ketika ada pengaruh lingkungan, anak kita ajak ngobrol dulu, Bu. Kita kasih pandangan tentang kebinekaan itu, Bu, berbagai macam ragam. Jangan sampai kita menjudge anak orang. Lu jangan gaul sama dia lu. Ya, sama dia bakalan jadi ini lu. Dia itu Badung. Jangan sekali-kali menjudge anak orang Badung. Ya, karena kita enggak memberikan pemahaman tentang wawasan kebinekaan sama anak. Kan tadi sudah saya paparkan, ya. Itu ya, Bu ya. Jadi kita kasih paparan dulu tentang kebinekaan. Macam ragam lah kasarnya, Bu ya. Di masyarakat itu berbagai macam ragam. Dari watak, perilaku, agama, suku, budaya. Kita kasih pengertian supaya apa? Mereka bisa memilih sendiri. Kita tuntun ke arah yang lebih
Nah, gitu ya Bu ya caranya ya. Mungkin Ibu belum pemahaman global dari sama anak ya. Kita coba ya kasih wawasan pemahaman global sama anak. Kebinekaan ya, kebinekaan global. Ya Bu ya, itu Bu. Ada lagi Bu? Ya. Iya. Betul. Iya. Iya, betul. Betul. Mungkin dalam hal ini kita bisa menjelaskan lebih detail berpihak kepada anak seperti apa. Bukan membela anak ketika anak bersalah terus jadi bapaknya tadi kita menjelas orang nakal sebenarnya kita nggak pernah tahu anak kita sebenarnya apa kebanyakan di luar. Mungkin bisa dijabarkan. Baik, bagus pertanyaannya Bu ya. Pendidikan pemahaman Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada anak itu maksud tujuannya adalah ingat kita ada semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMO. Ingarso sung tulodo ing madya manungkarso tuturi handayani. Ya. Yang apa artinya Bu? Ya. Ingarso sung tulodo, di depan kita harus menjadi contoh. Ya, Ingmadia manungkarso, di tengah-tengah ini kita memprakarsa, membuat sebuah kekuatan. Ya, tuturi handayani, di belakang kita menjadi pendorong. Kemudian mau hambakan seperti apa? Itu yang tadi. Ketika kita menghambakan kepada anak, kita pertama jadi teladan. Yang kedua, kita di tengah-tengah ini harus menjadi sebuah kekuatan untuk anak kita. Kemudian kalau kita di belakang mereka, kita dorong mereka, kita beri mereka apa saja kebutuhan mereka, kebutuhan asal mereka kita penuhi. Ketika ada satu kesalahan, mungkin kebutuhan mereka nggak terpenuhi. Seperti itu ya Bu ya. Itu menghambakan kepada anak seperti sistem AMO yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Ada lagi Bu? Ya, cukup ya Bu ya. Pak Sihab. Untuk kamera mungkin untuk kegiatan hari ini, webinar ini kita cukupkan sekian. Selanjutnya dari film ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan ya, bisa bermanfaat bahwa kita seorang guru di rumah harus menjadi seorang manajer dan kita harus bisa berkolaborasi. Nah, dalam hal ini nanti kita coba kolaborasi tentang kegiatan kita ke depannya nih Bu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, tergerak, bergerakkan. Terima kasih. Selanjutnya